Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, eh, Bapak Roy dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Jenar Fianto dari kelas T24R1 dengan NIM 2024-11031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul The Linux Revolution, Powering the Digital World, yaitu mengenai ekosistem Linux dan filosofi open source. Di presentasi kali ini, saya akan membahas bagaimana Linux lahir, filosofi di balik open source, kemudian jenis lisensi software, dan alasan munculnya banyak distribusi Linux hingga peran open source di masa depan. Sebelum membahas Linux lebih jauh, kita perlu mengetahui bagaimana awal mula Linux tercipta. Pada era 1980-an, sistem operasi yang ada masih bersifat tertutup dan harganya cukup mahal. Kemudian Richard Stallman mendirikan proyek GNU dengan tujuan membuat sistem operasi yang bebas digunakan oleh siapa saja. Namun pada saat itu GNU belum memiliki kernel. Dan pada tahun 1981 dan pada tahun 1991 Linus Torvalds mengembangkan kernel Linux versi pertama yang kemudian dipadukan dengan GNU sehingga lahirlah sistem operasi Linux yang kita kenal sekarang. Karena kernel sendiri dapat diibaratkan sebagai manajer restoran. Pengguna hanya memberikan perintah, kemudian kernel yang mengatur komunikasi dengan perangkat keras seperti prosesor, RAM, dan penyimpanan. Selanjutnya terdapat dua filosofi, free software dan open source. Yang pertama adalah free software, yang dipelopori oleh Richard Stallman. Fokusnya adalah kebebasan pengguna, yaitu bebas menggunakan, mempelajari, memodifikasi, dan membagikan software. Sedangkan yang kedua adalah open source. Open source yaitu yang dipopulerkan oleh Eric Raymond, fokusnya lebih kepada kolaborasi dan efisiensi pengembangan. Dengan kode sumber yang terbuka, banyak orang dapat memberikan perbaikan sehingga software menjadi lebih aman dan berkembang lebih cepat. Walaupun memiliki sudut pandang yang berbeda, namun keduanya mendukung perkembangan ekosistem Linux. Berikutnya mengenai lisensi software. Pertama adalah GPL. GPL atau copyleft, yaitu setiap orang bebas memodifikasi software, tetapi hasil memodifikasinya juga tetap harus bersifat open source. Kedua adalah MIT dan Apache 2.0 yang lebih fleksibel karena dapat digunakan dalam proyek komersial dengan tetap memberikan kredit kepada pembuatnya. Kemudian ada BSD license, sorry, yang memberikan kebebasan yang paling besar karena software dapat digunakan dan dimodifikasi hampir tanpa batasan termasuk pada software tertutup. Oke, selanjutnya ada mengapa banyak distro. Banyak orang yang bertanya kepada mengapa Linux memiliki banyak distro. Sebenarnya semua distro digunakan karena kernel Linux yang sama. Perbedaannya hanya pada tujuan, tampilan, dan target penggunanya. Misalnya Ubuntu lebih ramah untuk pemula, Debian terkenal stabil sehingga banyak digunakan di server, sedangkan Arch Linux lebih cocok bagi pengguna yang ingin mengatur sistem secara manual. Analogi sederhananya seperti adonan. Oke, jadi di adonan tuh ada seperti adonan tepung yang sama, tetapi diolah menjadi roti, pizza atau donat. Masa depan open source. Ke depan open source akan semakin berperan penting dalam perkembangan teknologi. Banyak perusahaan besar seperti Microsoft, Amazon, Meta hingga Google, itu mereka memanfaatkan teknologi open source dalam pengembangan produk mereka. Dengan keterbukaan kode, proses inovasi menjadi lebih cepat, keamanan meningkat karena banyak pihak yang melakukan audit, serta kolaborasi antar developer menjadi lebih luas. Baiklah, eh, yang terakhir yaitu penutup. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Linux bukan hanya sebuah sistem operasi, tetapi juga simbol kolaborasi global. Filosofi open source juga membuktikan bahwa keterbukaan informasi mampu menghasilkan teknologi yang stabil, aman, dan terus berkembang. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.